I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, running that thing. Bitches on the line, and you know they come strapped. Don't stop, 49, 45, so they can't try. Whoa, how the fuck are we so up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Falaha dengan nomor induk mahasiswa 2121024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan. Dari teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing bukan dengan materi yang akan kita bahas ini, yaitu mengenai materi pendidikan. Apa sih pengertian materi pendidikan itu? Baik teman-teman, pengertian materi pendidikan menurut Hamdani Ihsan yaitu merupakan suatu bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya materi pembelajaran ini sebenarnya sama dengan kurikulum. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan Umar Hamalik yang menyatakan bahwasanya materi pendidikan ini pada hakikatnya yaitu isi kurikulum. Jadi teman-teman, materi pembelajaran ini adalah suatu bahan yang akan disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya, ketika kita dalam proses pembelajaran, pasti guru kita masuk dan kemudian ia mengatakan bahwasanya, baik teman-teman, hari ini pelajarannya mengenai bab sholat. Bab sholat inilah yang dinamakan materi pendidikan atau materi pembelajarannya pada hari itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya materi pembelajaran merupakan suatu bahan yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik agar diketahui, dikembangkan, dan juga nantinya dapat diamalkan. Seperti itu. Jadi teman-teman, proses pembelajaran di kelas pasti memerlukan materi untuk keberlangsungan kegiatannya. Lalu kemudian materi inilah yang disebut dengan materi pembelajaran. Dan ada juga jenis-jenis materi pembelajaran. Ada 5. Yang pertama yaitu fakta. Fakta ini berarti berwujud dan juga kebenaran, meliputi nama orang atau nama objek, kemudian lambang, peristiwa sejarah, nama tempat. Jadi kata kuncinya di sini yaitu nama, tempat, lambang. Contohnya seperti nama pahlawan. Kita semua tahu pahlawan Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini ini merupakan pahlawan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Tahu bukunya yang dikenal sebagai bukunya Ibu Kita Kartini? Ada yang tahu? Betul sekali. Habis gelap, terbitlah terang. Dan yang kedua merupakan jenis-jenis materi pembelajaran ini merupakan konsep. Konsep ini adalah berwujud dari pengertian-pengertian yang timbul dari hasil pemikiran. Meliputi apa saja? Meliputi pengertian, ciri-ciri, definisi. Contohnya yaitu definisi pendidikan atau pengertian pendidikan. Dan yang ketiga ini adalah prinsip. Prinsip ini adalah hal yang utama, hal yang pokok dan terpenting. Seperti meliputi dalil, rumus, teorema. Dan hal ini kata kuncinya yaitu sebab akibat. Contohnya dalil kewajiban sholat. Kenapa sih ada sholat? Ternyata ini loh kenapa adanya sholat. Akhirnya ada dalil tentang kewajiban untuk sholat. Dan yang keempat yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan. Contohnya langkah-langkah membuat agar-agar atau langkah-langkah membuat kerajinan gerabah. Jadi kita ketika prosedur ini merupakan urutan atau langkah-langkah sistematis gimana sih cara membuat
agar, nah ini loh yang pertama harus ini. Itulah langkah-langkah yang sistematis atau disebut dengan prosedur. Dan yang kelima yaitu sikap atau nilai. Sikap atau nilai ini berasal dari aspek sikap, meliputi kasih sayang, gotong royong, saling membantu. Contohnya itu implementasi pembelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan, atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan jenis-jenis materi pendidikan. Jadi jenis-jenis materi pendidikan itu tadi ada berapa? Ada 5, betul. Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga apa tadi? Betul. Yang ketiga prinsip, dan yang keempat prosedur, yang kelima sikap dan nilai. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran atau pendidikan. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan untuk memilih materi pendidikan ada 3 macam. Menentukan materi pendidikan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian, yang kedua yaitu konsistensi atau kewajiban, yang ketiga yaitu adekuasi atau kecukupan. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi ini apa sih? Relevansi ini merupakan kesesuaian. Jadi materi yang harus diajarkan ini harus relevan sesuai dengan pencapaian standar kompetensi dan juga pencapaian kompetensi dasar. Dan yang kedua adalah konsistensi atau keajegan. Jadi kompetensi dasar yang memang harusnya disampaikan ini untuk peserta didik 4 macam, berarti yang harus diajarkan juga harus 4 macam, harus ajak sesuai gitu. Dan yang ketiga yaitu adekuasi atau kecukupan. Jadi materi yang disampaikan untuk peserta didik ini harus bisa memadai peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar. Jadi materinya ini tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Yang terakhir adalah komponen kurikulum. Mengingat bahwasanya kurikulum ini memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dapat dipastikan bahwasanya kurikulum ini memiliki bagian-bagian yang terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Bagian-bagian inilah yang disebut dengan komponen pendukung. Kemudian komponen-komponen ini meliputi yang pertama tujuan. Tujuan kurikulum haruslah jelas. Yang kedua yaitu materi atau isi. Materi atau isi ini menempati posisi kedua setelah tujuan, karena materi ini menentukan kualitas kurikulum. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan cara penyampaian isi dari kurikulum yang sudah ditentukan. Yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini menilai pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, atau kita biasanya itu dieval, bagaimana sih kegiatan pembelajaran ini sudah sesuai belum dari tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Baik, demikian tadi mengenai penjelasan materi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, terima kasih. Dan yang kedua bahasa Jawa, matur nuwun. Yang ketiga bahasa Inggris, thank you. Dan yang keempat bahasa Korea, gomawo. Yang terakhir bahasa Jepang, arigato gozaimasu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.